Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan dengan NIM 211330115 KPI 3C. Di sini saya akan mereview jurnal dasar-dasar manajemen. Judul jurnal Fungsi-fungsi manajemen dalam pengolahan kurikulum. Identitas karya ilmiah. Nama jurnal Jurnal Islamic Education Manajemen, volume dan halaman, volume 3 nomor 2 halaman 200 sampai 208. Tahun terbit 2018, penulis Lutfia Sajidah, terindeks Sinta 4 dan objek penelitian MI At-Taqwa. Latar belakang penelitian. Peraturan pemerintah dan perundang-undang mengakui madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam. Kurikulum madrasah adalah sama dengan sekolah umum, plus ciri khasnya keislamannya. Dengan kata lain, madrasah mempersiapkan anak didik yang mampu dalam sains dan teknologi, tetapi tetap dengan identitas keislaman. Dengan ungkapan lain, madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam yang mampu memadukan kekuatan iptek dan iptak. Oleh sebab itu, kurikulum di madrasah perlu dikelola dengan baik. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dalam berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus pembelajarannya menyempurnakan strategi. Permasalahan pengolahan kurikulum di MI At-Taqwa adalah berkas agenda pengolahan kurikulum dan kurikulum belum diperbarui setiap tahun. Yang tersedia yakni berkas kurikulum tahun 2011 sampai 2012 dan tahun 2015 sampai 2016. Sedangkan berkas agenda pengolahan kurikulum dan kurikulum baru yang sesuai dengan tahun ajaran 2017-2018 belum tersedia di Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa Kabupaten Bandung. Kesimpulan secara umum, permasalahan yang terjadi pada 3 madrasah ibtidaiyah di atas adalah kelengkapan berkas administrasi kurikulum dan pengarsipan dokumen yang berkaitan dengan agenda pengolahan kurikulum belum terlaksana secara baik dan tertib sehingga berkas tidak langsung tersedia ketika dibutuhkan. Landasan teori. Penulis menggunakan teori dari Saifullah 2012 yang menjelaskan bahwa mengorganisasikan atau organizing merupakan suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam prosesnya dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapi secara rinci pada saat penelitian berlangsung. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan maksud mendeskripsikan untuk pengolahan yang terjadi di suatu lokasi dengan harapan dengan dijadikan contoh atau model pada lokasi lain yang faktor-faktornya sama dengan setting lokasi yang diteliti. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mendeskripsikan temuan-temuan dari fenomena yang terjadi di lapangan dalam menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pengorganisasian kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Pergerakan kurikulum dilakukan melalui pelaksanaan pembelajaran. Pengawasan kurikulum dibagi kepada 2 kategori, yakni pengawasan terhadap peserta didik dan pengawasan terhadap tenaga didik.
Hasil penelitian. Dalam hasil penelitiannya, penulis menjabarkan teori-teori dari Malayu SP Hasibuan yang mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mendapatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum meliputi bagian tugas yang jelas, organisasi mata pelajaran, alokasi waktu, dan lainnya. Amelia dan Nina, 2016, nomor 2, volume 2. Pengorganisasian kurikulum di 3 madrasah tersebut semuanya sama, yakni kurikulum digolongkan berdasarkan pada kelompok mata pelajaran atau subjek kurikulum. Di dalamnya dijabarkan mengenai kelompok mata pelajaran, kurikulum muatan lokal, serta muatan pengembangan diri peserta didik. Kemudian terdapat bagian tugas yang jelas terkait guru kelas dan guru wali kelas dan guru mata pelajaran. Kurikulum yang saat ini digunakan di Indonesia adalah kurikulum 13. Berdasarkan penelitian, ketiga madrasah ibtidaiyah di atas juga sudah mulai menggunakan kurikulum 13. Meskipun belum semua mata pelajaran dipegang oleh guru kelas, masih terdapat beberapa mata pelajaran yang terpisah. Oleh sebab itu, dalam memilih guru kelas diperlukan pertimbangan yang matang agar tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini adalah sudah rinci dalam mendeskripsikan fungsi manajemen pengorganisasian terhadap permasalahan yang teliti. Dan kekurangannya dari jurnal ini adalah tidak menyelipkan gambar pendukung dalam jurnalnya. Terima kasih. Saya Muhammad Sapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.